ini juga kita ingat bagi adik-adik yang ada di polisi yang masih dinas juga. Kondisi ini kalau tidak berubah satu saat akan terlaksana kepada mereka juga. Akan terjadi bagi mereka juga. Mengapa? Situasi itu tidak akan berubah apabila struktur tidak berubah, lingkungan tidak akan berubah. Iya, betul. Coba strukturnya begitu. Iya. Kulturnya begitu. Lingkungannya begitu. Apa berubah? Nggak mungkin. Tinggal apesnya. Nah, tinggal apes. Mari kita berpikir bersama. Iya. Seperti apa polisi Indonesia ke depan? Iya. Yang ada sekarang ini sudahlah. Gagal sudah. Gagal. Oh. Jadi situasi sekarang itu sudah apa? Gagal. Kenapa? Lagu aja bilang jangan sampai 3 kali. Jadi, nah inilah teringat, langsung teringat barang bukti dulu. Barang bukti gimana nih? Apakah barang bukti dulu itu dibakar semua? Apa jangan-jangan yang dibakar juga hanya terigu, tepung? Kan kita nggak tahu dulu. Kak, ini masalah kalau di kita istilahnya barbuk. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Pada kesempatan hari ini, saya sudah mengundang tamu kehormatan saya. Beliau adalah mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis di Mabes TNI dan juga pernah asisten pengamanan di Kepala Staf Angkatan Laut. Siapa lagi? Tentunya adalah Bro Sulaiman Ponto. Apa kabar, Bro? Kabar baik. Bos, terima kasih sekali. Aku mengundang mendadak ini tadi pagi telepon-teleponan. Bisa di posko saya ini di studio. Saya ingin mengupas begini, Bro. Akhir ini banyak sekali kejadian, ya. Apakah itu di polisi, apakah itu di bola dan lain sebagainya. Dalam kesempatan berbahagia ini, bukan kita benci dengan polisi, bukan kita ingin polisi bagaimana, tapi kita menginginkan polisi yang baik semuanya. Tentunya kita akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Mungkin di sinilah ada poin penekanan, katakanlah tanda petik, kelemahannya. Di sini keunggulannya. Mungkin kita akan bahas seperti itu. Kita sambil santai ngopi-ngopi ya, Bro. Karena dulu kan sering kumpul gitu. Setelah pensiun, ya kita begini. Baru ketemu lagi. Ketemu lagi, Bro ya. Baik, Bro, saya mulai begini, Bro. Akhir-akhir ini lihat Pak Teddy Minahasa. Kira-kira ada Pak Sambo, ada Kanjuruhan, ada Pak Teddy Minahasa. Kira-kira kita mulai dari Pak Teddy Minahasa lagi. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Bro Sulaiman Ponto? Bro Iskandar. Jadi ada ilmu intelijen yang mengajarkan untuk menghancurkan suatu negara, hancurkan dulu sistem hukumnya. Sistem hukumnya. Nah, salah satu dalam sistem hukum itu adalah polisi. Polisi garda terdepan. Itu, nah ya kan? Jadi kita melihat kasus yang terjadi di polisi ini tidak bisa melihat itu hanya terjadi begitu saja. Itu bisa terjadi begitu saja. Bisa saja juga itu by design yang kita tidak rasakan karena orang intelijen kerjaannya kan pinter membuat hal-hal seperti begitu, kan itu kerjaan kita. Jadi lagu pun bilang itu kan lagu itu jangan sampai 3 kali. 3 kali ya, jangan sampai 3 kali. Lah ini kan sudah 3 kali kasus besar yang bagi saya itu di luar perkiraan. Yang pertama kasus Sambo di luar perkiraan, kasus Kanjuruhan di luar perkiraan dan belum selesai. Kasus ketiga, Teddy Minahasa yang bagi saya yang di luar perkiraan. Kapolda. Baru ditunjuk Kapolda. 4 hari. Ya, kok sudah diganti? Waduh, ini kan satu hal yang luar biasa. Kenapa? Kan kita tahu sendiri kalau kita sudah wanjakti itu, betul. memutuskan seorang itu sudah menjabat. Artinya dia sudah clear dalam 6 bulan terakhir. Segala tahapan dilewati. Segala tahapan 6 bulan terakhir dia clear. Sehingga tidak mungkin sudah diputuskan muncul. Ini apakah sama di TNI dengan di polisi Wanjakti ada juga? Nah, seharusnya kan begitu. Harus sama ya? Harusnya sama. Karena dia belajar dari militer kan. Dipisahkan ya? Iya kan? Jadi ini makanya saya bilang ini suatu hal yang luar biasa. Dari sini kita sudah bisa melihat. Berarti ada something wrong inside. Ya, minimal ya. Kapolri tidak mendapat data yang benar tentang orang ini. Pengangkatan Kapolda ini ya. Jadi kalau istilah orang
Jawa bilang atau orang Indonesia bilang tiba hari tiba akal. Tiba hari tiba asal seingatnya aja. Iya, seingatnya aja. Oh, ini aja. Ya. Makanya Pak Susno bilang sekali jadi Kapolda sampai 3-4 kali katanya. Ya kalau tiba hari tiba akal yang ingat-ingat aja. Itu udah sekaliber Pak Susno Duaji. Iya kan? Kan Pak Susno aja bilang itu kok sampai 3 kali. Iya, kalau tiba hari tiba akal ya begitu, yang teringat aja. Oke. Tapi kalau by system, by design itu tidak akan begitu. Merit system ya. Nah, itu kalau kita lihat terakhir. Oke. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, Ya. karena tentunya kita menginginkan polisi ini adalah betul polisi yang bisa mengayom semua masyarakat Indonesia dan menjaga sistem hukum di Indonesia supaya Indonesia ini bisa tetap berdiri. Ya. Kalau enggak, ini hancur pelan-pelan. Hancur pelan-pelan ya. Kalau polisi sudah dihancurkan seperti ini. Nah, ini salahnya siapa? Ya salah kita semua. Salah kita semua. Semua. Kenapa kita salah? Ya, Bro, kenapa kita salah nih? Coba. Kenapa jelaskan. kita salah? Kenapa kita Jadi yang saya salah juga nih? setelah merenung-renung, iya ternyata salah kita. Jadi kita ingat, polisi dulu bersama kita ya. Oke. Jadi satu abri. Satu atap kita semua. Satu ya? atap. Oke. Lalu dia dipisahkan. Katanya kita memisahkan antara militer dan sipil. Oke? Ya. Militer dan sipil. Ya. Nah, kenapa dipisahkan? Karena militer dan sipil ini punya disiplin yang berbeda-beda. Ya. Punya kultur yang berbeda. Kultur, ya. Militer punya disiplin, sipil punya disiplin. Ya. Militer disiplinnya apa? Ada diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin militer. Ya. Sipil ada Undang-Undang tentang disiplin pegawai negeri sipil. Negeri sipil. Oke. Nah, sialnya Ya. polisi ini tidak masuk di dalam ASN. Polisi ini walaupun dia sudah dipisah dari militer, Ya. judulnya polisi itu tetap pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Ya. Nah, yang sama dengan militer. Militer. Pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Polisi itu pegawai negeri. Pegawai negeri, betul. Ya, sama dengan militer. Militer itu pegawai negeri juga. Jadi cuma judulnya dipisahkan, tapi ternyata sama aja dia berdua tetap pegawai negeri. Oke. Jadi di kita itu ada pegawai negeri, ada pegawai negeri sipil. Oh, yang orang-orang sipil itu. Ya orang-orang sipil Oke. itu. Nah, Oke. pegawai negeri sipil ini ada disebut ASN, ASN. Oke. aparat sipil Negara. negara. Nah, ASN ini terdiri dari PNS Ya. yang biasa dan ada PNS yang di hire itu. Iya. Nah, polisi tidak masuk situ. Ya. Nah, apa akibat lanjutnya? Karena polisi tidak masuk dalam PNS, Ya. akibatnya disiplinnya dia tidak menggunakan disiplin PNS. Pakai disiplin apa? Dia menggunakan disiplin militer yang pada tetap saat, lah. pada saat dia bergabung Jadi dulu. waktu bergabung dulu di militer disiplinnya diatur oleh undang-undang, begitu dipisahkan, Ya. dia menggunakan tetap aja namanya PP nomor 2 2003 itu Iya. tentang disiplin Polri. Polri, oke. Tapi materinya, isinya itu hanya menurunkan yang dari yang ada di Undang-Undang Disiplin Tentara. Tentara. Lahirlah itu. Nah, itulah sebabnya lahirlah di Polri sampai sekarang. Ada atasan bawahan, ada ankom, ada komandan. Harusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya tidak begitu. Kenapa? Perbedaan antara militer dan sipil. Kalau militer itu seorang komander. Apa komander? Orang Jawa bilang Sabda Pandita Ratu. Sabda. Iya, tukang perintah. Bro Sitompul, Iya. nggak boleh keluar dari pintu ya. Keluar, pecahkan kaca dulu itu. Pecahkan kaca. Harus dilaksanakan. Tetapi kalau seorang polisi, itu dia kepala. Oke. Kalau dia bilang, Bro Sitompul, keluar lewat kaca. Oh, tidak bisa. Saya Itu saya bukan dari pintu. Aturannya lewat pintu. Oke. Bisa melawan atau bisa menolak perintah itu. Polisi bisa begitu. Polisi ya? bisa. Oh, enggak bisa, Pak. Oke. Itu adalah Jendela. jendela. Saya harus keluar lewat pintu. Oke. Itu bisa seorang polisi bisa seperti, bukan bisa, harus seperti ya. itu. Oke. Tapi kalau seorang militer tidak. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di mana? Tadi pagi saya lihat di sidangnya Barada Eliezer. Apa dia bilang? Ya. Minta maaf, mohon maaf kepada Bang Yos. Ya. Apalah saya hanya seorang bawahan yang tidak bisa menolak Perintah. perintah atasan. Coba. Masih militeristik. Nah, perintah atasan itu militer. Oke. Kenapa? Kita tahu sendiri. Ya. Bagi militer,
Ya. Perintah adalah perintah. Kalau tidak setuju, 8 hari. 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Laksanakan dulu kan. Iya, betul. 8 hari kemudian baru Baru ajukan keberatan. keberatan. Ini tidak boleh terjadi di polisi. Inilah yang terjadi sekarang. Ya, ya. Nah, itu sudah keberapa itu? Kedua. Ya. Lalu ketiga. Ketika kita berbicara polisi, nah, polisi ini banyak kasusnya. Ya. Ada perjudian, Iya. Narkoba. ada narkotik. Ya. Ambillah dua besar ini. Ya. Dua besar ini khusus narkotik, saking besarnya di Indonesia, dibuatlah namanya Badan Nasional Penanggulangan. Tapi sayang namanya keliru. Ya. Kalau BNN. Kalau untuk teroris disebut Badan Nasional BNPT. Penanggulangan Teroris. Tapi kalau di narkoba Badan Nasional Narkotik. Narkotika ya. Iya kan? Ini Badan Nasional tentang narkotik ini atau apa ini? Harusnya Harus ada penanggulangan. Oh. Nah, iya kan? Ya. Dia kan BNN ini sebenarnya dia dilahirkan untuk menanggulangi Narkoba narkoba dari yang mana-mana. ada, iya kan? Tapi dia Badan Nasional BNN saja. BNN saja, tidak ada P-nya. Ini ya barangkali kalau didengar bisa dirubah lah itu. Ya, dirubah lah nanti. Itu dirubah. Mudah-mudahan Komisi 3 dengar Nah. lah ini. Adanya itu apa? Dia itu adalah untuk menginterdik atau mengawasi hal-hal yang besar. Yang contohnya bagaimana? Dulu ketika saya Aspam, lalu kepala BNN itu Pak Bekto itu. Ya. Itu kita latihan bersama untuk menginterdik bagaimana menginterdik kalau narkotik itu datang lewat laut dari Laut Cina Selatan. Beliau perkenalkan kepada Angkatan Laut, ini lo tawas, ini tepung, Iya. Betul, ini betul. yang narkotik. Jadi kalau ada ketemu di laut bisa membedakan. Ya. Dan bagaimana? Nah, Angkatan Laut dilatih bersama, kan Angkatan Laut juga penegak hukum di laut. Iya, betul. Dilatih. Nah, ini apa hubungannya dengan Pak Teddy? Ya. Nah, yang menariknya Pak Teddy itu, yang di YouTube yang saya baca, Ya. bahwa narkotik yang ditangkap 40 berapa? 1 kilo. 41,4 Nah, kilo. yang pertama 1% diambil untuk dinas. Iya, betul. Nah, ini untuk apa? Ini sudah pertanyaan besar. Itu ada aturannya atau gimana? Nah, itu sudah jelas nggak ada. Ngapain masa untuk dinas mau dipakai? Masa kalau dinas mau dipakai untuk apa? Pakai untuk contoh. Atau mau dipakai? Atau mau dipakai atau mau dijual lagi. Nah, itu jelas sudah. Aduh. Yang kedua yang sangat menarik perhatian itu Ya. adalah beliau menggunakan uang pribadi Iya, 20 miliar, bayang. 20 miliar untuk menginterdik Iya, di Laut Cina Laut Cina Selatan. Selatan. Lalu terus Angkatan Laut itu apa? BNN itu apa? Iya, Dengan menggunakan orang. salah di mana ini, Pak? Nah. Salah di mana sih, Pak? Nah, Bro ini- foto salah di mana? Ini sudah pasti yang salah ya orangnya ini. Enggak, ini maaf nih, Bro. Aku nanya begini kenapa? Ini saya bilang tadi, kita mengedukasi. Bro foto kan pelaku dulu di sana. Justru itu. Ya kan? Pelaku di sana gimana coba? Ketika kita dengan dulu Pak Bekto, Ya. kan tidak mungkin itu barang itu datang tiba hari tiba akal. Ada namanya berita intelijen, ada informasi. Iya. Lah kalau beliau di Sumatera Barat yang di barat sekarang mendapat informasi itu, kirimlah informasi itu ke BNN. Betul, betul. Karena BNN tidak punya kapal, dikirimlah ke Angkatan Laut. Iya. Tolong cek itu. Seperti dulu ketika saya Aspam. Iya. Sudah enggak, saya sudah Kabais. Kabais ya, Kabais. Ketika ada berita, ada kiriman kontainer yang berisi narkotik dari Cina. Ya. Begitu masuk di Tanjung Priok, semua dari Cina, termasuk yang diurus oleh Bais, stop, tidak boleh keluar. Ya. Saya tahan. Ya. Oke. Tapi akibatnya Ya. tiba-tiba dikeluarkan oleh BNN kan? Ya. Waktu itu dikeluarkan hanya dengan judul ini untuk apa istilahnya itu? Untuk mencari kontrol delivery atau delivery kontrol atau apa istilahnya itulah. Iya, iya. Dikeluarkan. Nah, itu dikeluarkan sekian juta, 2 juta ekstasi. Terus Angkatan Laut kan Angkatan Udara kan itu. Nah, lihat kasus itu. Ini saya potong sedikit, Nah, Bro. ya. Saya potong dikit, Yes, Bro. tuh. Jadi maksud saya begini, kita ini equal. Kita menceritakan bagaimana situasi polisi, kita menceritakan juga bagaimana masalah TNI dulu. Ya, TNI Kebetulan- dulu. Kebetulan Tuh. kita pelaku semua Nah, nih, iya ya kan? kan? Itu Pada dia. saat itu saya ingat sekali, Bro Ponto itu jadi Kabais. Kabais saya, ya. Di situ ada koperasi Bais Betul. menyalahgunakan stempel dan lain sebagainya. Betul. Saya diundang BNN itu hadir untuk menyaksikan semua barang dan membuat konferensi pers. Ya. Itu kira-kira masalahnya di mana, Bro? Coba. Jadi nanti selesai itu baru kita balik Nah. lagi ke
Pak Teddy tadi? Gimana? Itu masalah, gimana? itulah masalah di situ apa? Tidak mau membagi berita, tidak mau bagi informasi. Oke. Jadi masing-masing informasi ini disimpan. Ya. Nah, ini yang tidak terjadi waktu saya aspam dengan Pak Bekto, dibuka sama beliau. Nanti ini bisa ke sana, Angkatan Laut. Oke. Tapi setelah itu tidak ada lagi, hanya dengan alasan ini rahasia. Oke. Bagaimana mau rahasia itu kontainer segitu gede? Akibatnya apa? Saya tahan itu di Tanjung Priuk itu. Iya. Terus dibawa keluar kan jadi masalah itu. Akhirnya Freddy ditembakkan itu di pemiliknya itu. Freddy Budiman. Freddy Budiman. Tapi satu angkatan udara kan kena itu. Kena itu, ada bintaranya. Ya, bintaranya yang mengurus kontainer itu. Ya. Nah, ini apa dari sini? Ya. Kurangnya kerjasama dalam informasi di bidang penanggulangan, khususnya kalau di penanggulangan teroris, informasi bagus kita kerjasama itu. Ya. Tetapi di dalam pemberantasan khusus narkotik ini sangat jelek. Ya. Kecuali waktu saya di Aspam dengan Pak Bekto itu bagus. Setelah itu ke sini jelek sekali. Oke, sekarang kita Gitu. coba begini, mungkin Bro Ponto ini kan di situ ada BNN, ada Angkatan Laut, ada polisi, ada semua. Tentunya di sini kan wadahnya ada ini. Ada. Wadah kalau lihat kita Ada. kementerian kan Kementerian Polhukam mungkin atau bagaimana? Iya, bisa di Polhukam. Itu kan Bapak angkat. Saya Betul. juga dulu pernah di Polhukam soalnya Iya. kan, jadi saya tahu. Kira-kira mungkin ada ketidakpedulian semuanya mungkin. Bukan. Jadi yang tahu, makanya yang tahu ini kenapa disimpan, dicari sendiri. Oke. Kalau ini kan Kapolda Sumbar. Nah, dia jalan Ya sendiri. sudahlah di Sumbar situ aja. Kalau di Sesuai Sumbar dengan itu wilayahnya. sesuai wilayahnya, udah kalau di Sumbar itu urusanmu. Oke. Tapi ini katanya dari Laut Cina Selatan. Iya, terus? Menggunakan namanya siapa itu? Linda. Lah, Linda. dia punya apa? Iya. Itu sudah enggak masuk akal bagi saya itu. Bagaimana dia mau Laut Cina Selatan, mau interdik, mau cari, diam-diam sendiri. Iya. Kalau seorang Kapolda saja nih keluar dari wilayahnya, tangkap. Iya. Ngapain kamu di sini keluar? Iya. Apalagi tanpa pemberitahuan. Kan kita sudah punya BNN yang setingkat nasional. Artinya BNN ini apa? Di mana saja barang itu berada, Iya. dia bisa. Tetapi seorang Kapolda itu kalau keluar wilayah, ya pasti kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa pasti ada apa-apa. Kejadian ini ya. Kan itu. Kejadian Kalau ya. tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, pasti kena apa-apanya. Ini yang terjadi. Sekarang gini kan, Itu. bro. Kan sekarang gini, bro. Presiden udah begitu kerasnya Pak Jokowi kita. Kalian jangan sewenang-wenang. Kalian harus baik, kalian harus berubah semuanya. Pada saat Freddy Sambo kemarin tanggal 14 kalau saya nggak salah di istana ngomong, kejadian lagi. Apa ini sebenarnya mentality atau apa sih sebenarnya, ini salah di mana nih sih, bro? Atau begini, kan kalau Bro Ponto dulu, ini aku jujur aja, pas Bro Ponto dulu jadi Aspam, ya itu orang semua ngeri. Ini macam-macam istilahnya tuh surat SC security clearance nggak keluar, nggak sekolah, nggak bisa job semuanya. Kita takut, ya aku sampai merinding dulu. Kalau menghadapi Bro tuh aku dulu takut banget soalnya dulu kan. Nah, ini ada apa di sana? Kok nggak takut? Apa karena ada apa sih sebenarnya? Ya, itulah memang yang kalau saya lihat memang ini sudah rusak, intern itu rusak. Oke. Jadi kalau yang lalu saya bilang di dalam ada mafia lawan mafia, kalau itu terlalu keras ya sudahlah, blok dengan blok. Blok dengan. Kenapa? Oke. Ya ini karena terjadi dalam sistem pemilihan Kapolri misalkan ya. Oke. Di militer coba lihat di Angkatan Laut, setiap angkatan itu paling turun 1, turun 2, lompat balik lagi. Iya. Kenapa? Kalau lompatnya tidak jauh-jauh, itu yang senior itu Iya. pasti dia bisa mendidik adik-adiknya. Kamu harus begini. Karena probabilitas si adik ini lompat naik dia Kecil. kecil, Ya, betul. walaupun ada. Tetapi ini tidak terjadi di polisi dalam 10 tahun terakhir ini. Bahkan sampai 5 angkatan. Berapa kalau saya, lompatan? 5 Nah, angkatan ya, 5 Akibat dari lompat-lompatan yang begitu besar, ini mengakibatkan yang senior, dan kita harus berani mengakui bahwa pendidikan kita di dalam itu selalu dari senior ke bawah. Betul. Pendidikan di sekolah itu tidak terlalu banyak mempengaruhi daripada pendidikan di dalam struktur. Ya. Sehingga bagaimana itu tadi, Ya. seorang atasan yang harus betul-betul keras terhadap adik-adiknya. Ya. Dan dia tidak takut, paling adiknya probabilitas di atasan saya Ya. sedikit kok. Betul. Tetapi di polisi kan tidak. Lompatannya begitu jauh.
5 angkatan, 4 Tidak. senior, 5 orang hilang tuh ya. Sehingga, waduh, ini nanti bisa jadi atasan saya ini junior. Lebih baik udah diam aja lah. Akibatnya lebih lanjut lagi. Terjadi geng-gengan. Geng-gengan. Yang di bawah ini, wah, ini kemungkinan setiap 6 bulan kan paling minimal 6 bulan sekali. Ya. Wah, ini bisa jadi mulai geng-geng. Kita cari salahnya nih. Jadi atas dan bawah saling mencari kesalahan. Oke, iya. Ya itu. Ini akibat apa? Ya akibat dari bagaimana penempatan para pemimpin ini. Ya. Apakah dia pemimpin di tingkat Kapolri, apakah pemimpin di tingkat kepala Kapolda? Ya. Akibatnya apa? Ya, kalau di Angkatan Laut namanya spam itu betul-betul mengawasi semua. Di polisi tidak kelihatan kemana. Iya, kemana itu arahnya semua? Ya, karena si yang namanya di intelijen polisi seperti kartu mati kan? Ya. Nanti kalau aku ini satu saat yang bawa ini jadi Kapolri, mampus lah aku. Oke. Kan itu. Jadi ada sistem. Jadi juga ada ya. sistemnya. Jadi kalau mau dibenahi kan, Oh, itu kan banyak ini pengamat mengatakan dari akademisi, dari macam-macam mengamati bahwa polisi ini harus dirubah. Nah, tapi tentunya perubahan ini harus secara komprehensif. Mungkin dibuatlah satu ini ya, satu panja atau satu FGD lah. Supaya Jadi ini jadi. Gimana menurut? Memang kita sekarang dengan adanya kasus ini, sebenarnya inilah hukuman Tuhan bagi Indonesia. Kamu selama ini kan tidak perhatikan polisi. Ya. Tentara terus yang dipikirin, karena tentara yang bertempur. Ya. Padahal polisi yang setelah tentara merebut wilayah, polisi yang harus menenangkan kan, menjaga. Ya, Ini kan Kamtibmas semua Kamtibmas itu. ya kan. Kamtibmas. Ini kan tidak pernah kita Ya. perhatikan. Polisi yang ada sekarang ini kan polisi dari zaman Belanda. Ya. Habis dari zaman Belanda merdeka, masuk jadi tentara. Ya. Habis jadi tentara, pisah jadi polisi rasa tentara. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Oke. Sehingga kalau kita, dan bukan mau, kita harus sekarang, bagaimana kita sekarang membuat, mendesain polisi Indonesia. Polisi Indonesia. Polisi Indonesia. Ya. Seperti apa polisi Indonesia? Ini harus beda dengan militer. Misalkan, kalau militer, kita mendaftar pertama kan sanggup ditempatkan di mana saja. Oke. Kenapa? Ya. Karena pertempuran tentara itu tidak pernah tahu ada di mana-mana, pasti ada di mana saja. Ya. Tetapi bagi polisi, sudah pasti tahu ancaman di Tarutung dengan ada di Sangir ya beda lah. Iya kan? Betul. Sehingga kita sudah bisa mendesain. Nah, Ya. ini memang ada perkembangan zaman, ada perkembangan. Misalkan Angkatan Laut sekarang, kita bicara Angkatan Laut. Angkatan Laut sekarang sepertinya sudah mulai ada Angkatan Laut personil kapal, ada ada Angkatan Laut personil di darat yang akan mengawai pos-pos yang di ujung. Ya. Dari mana orang-orang yang di darat ini? Ya dari orang-orang yang di situ. daerah situ ya, betul. Nah, ini Angkatan Laut yang tugasnya padahal melanglang buana kemana-mana, sudah berpikir begitu. Ya. Nah, untuk polisi, saya kira sudah saatnya kita juga berpikir begitu. Ya. Bagaimana polisi di Tarutung, bagaimana polisi di Sangir, bagaimana polisi di Papua, bagaimana. Sehingga dia merangkul masyarakat gampang ya. Dia sudah bisa tahu masyarakatnya seperti apa, tidak perlu berkelahi, budayanya dia tahu. Lah kalau dari misalkan dari Tarutung ditaruh di Solo, atau di Solo ditaruh di Tarutung, mana bisa? Kasus kita masih aktif, Itu. mungkin Bro, ingat nggak waktu kita masih aktif kan rame itu masalah Ambon, ada yang warna merah, ada yang warna putih kan? Itu padahal sama-sama. Itu sama-sama. Sama itu. Jadi memang dengan perkembangan lingkungan sekarang, dengan perkembangan ini kita sudah harus mengikuti perubahan-perubahan itu ya. Bagi polisi kan dia masih mengikuti ala militer itu tadi, ditempatkan di mana saja. Dari lalu lintas pindah ke reskrim pindah ke brimob pindah ke mana. Jadi all round. Ini saya kira sudah mesti di stop ini. Dari Ambon pindah di mana? Ini harus di stop. Karena polisi itu tidak seperti itu. Ya, didesain bukan desain bukan begitu. Beda dengan desain militer. Lalu ya memang kita harus cari. Kita harus mencari. Oke, itu tadi masalah sistem dari polisi. Kita tetap cinta sama polisi, kita perlu dengan polisi, kita cinta. Tapi kita menginginkan polisi apa tadi? Polisi Indonesia. Polisi Indonesia ya. Iya, betul polisi Indonesia.
Karena kita belum berpikir polisi Indonesia, yang ada tuh polisi rasa tentara yang ada sekarang. Saya pernah benar ini Nah, saya itu. apa dengan Bro Ponto ini saya jadi teringat ada satu pengamat itu ya, akademisi. Kalau nggak salah saya Bu Koni itu. Saya ingat saya di sini dialog. Alangkah indahnya tadi polisi Indonesia, ada polisi di Bali berpakaian Bali. Itu Nah, contoh di salah Sangir satu. pakai di Sumatera pakai Sumatera. Jadi akrab gitu ya. Karena memang polisi ini kan bukan melawan kill or to be kill. Iya, iya. Tapi bagaimana dia kan menjaga ketertiban, membuat situasi itu tertib. Iya. Nah, situasi tertib kan tidak dilambangkan dengan membawa senjata kemana-mana. Iya, iya betul. Kalau itu terjadi, Ya. dia membawa senjata kemana-mana, artinya ini tidak aman dong Indonesia ini. Oke, ini Iya, kita kan? tadi kita bicarakan struktur dan budayanya. Sekarang ini kan Pak Teddy Minasa sudah kena dengan jaringan narkoba ini. Tapi walaupun di Instagramnya atau dimanapun saya tidak pengedar, saya tidak pemakai dan saya tidak semua. Bro Ponto kan tahu dulu waktu di Kabais bagaimana sindikat dari mafia ini. Apakah ini sudah masuk semua di instansi polisi atau di TNI juga ada atau mungkin di kementerian juga ada? Gimana? Kasih Jadi, gambaran kepada masyarakat kita ini semuanya. Kalau kita melihat seorang bintang 2 Oke. yang sudah bintang 2 di polisi lagi, Asam garamnya udah nggak sudah nggak bisa kita lihat sudah pengalamannya udah banyak, Ya. bisa terpengaruh. Katakanlah, oke, tidak menggunakan, Ya. tidak pemakai. Ya. Kalau pengguna pemakai itu masih ada maaf, bisa diminta rehabilitasi. Iya, betul. Tapi kalau sudah mengedarkan, Iya. ikut menjual, nah ini ikut merusak berapa banyak Generasi yang hancur, ya. akan rusak hanya gara-gara itu. Ya. Kalau dia bukan pemakai, itu justru lebih berat. Kalau pemakai, kan sekarang ada rehabilitasi. Iya, betul. Jadi masih ada alasan pemaaf, oke rehabilitasi. Tapi sekarang kan tidak, oke tidak memakai. Berarti dengan sadar Nah. melaksanakan ini. Iya, Jadi iya. betapa banyak yang akan Mungkin rusak. ini baru satu kali atau mungkin Oh, tidak, saya kira nggak mungkin. Jadi kalau di Angkatan Laut kan teorinya teori gimana nih? melihat es itu kan yang timbul hanya sepertiga apa Es, sepersepuluh oke, itu. ya. Di bawahnya yang tenggelam itu berapa banyak gitu. Oke. Berarti ini harus dibongkar habis. Ini semua memang, dan kalau membongkar ini tidak Ya. bisa kita bongkar setengah-setengah. Ya. Karena itu sistem. Sistem. Ya. Kita bisa melihat apa yang terjadi, Pak Teddy tahu itu. Nah, ada lagi perkembangan lingkungan yang kita lihat dia bertumbuh, tapi kita tidak lihat akibatnya apa. Apa itu kira-kira, Pak? Lahirnya PPATK. PPATK, Ah. pengontrol pengawas. Ya, Apa perputaran uang? PPATK itu Oke. pengendali analisa transaksi keuangan Ya, kan. ya. Dulu PPATK nggak ada. Oke. Kita nggak tahu uang itu ada kemana-mana. Ya. Ketika PPATK lahir, Ya. maka kerjanya kan sama kayak saya intelijen kan, Ya. bikin analisa, Ya, ini uang siapa ini yang bikin beredar? penelitian. Kalau intelijen kan bikin Bro Sitompul ini lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi di karaoke atau kan, di mana? iya, itu kan bikin. Iya. Lah kalau PPATK Iya. kerjaannya hanya analisa transaksi keuangan. Masuk dari mana? Ini untuk dari siapa, mana ya? untuk siapa? Dan itu dia harus buat tiap bulan. Setelah dibuat, kemana laporannya? Ya. Kan pasti ke polisi. Oke, betul. Nah, Ya. di sana kan begitu polisi tahu. Oh, Nah, ini, waduh, ini ada 10. Kalau 10 ditangkap semua enggak apa-apa. Kalau tergoda, Iya, contohnya ini 41,4 tergoda 5 kan? tergoda 5 kan? Ya, Nah, ya. kalau PPATK, apa PPATK bilang? 151T? Itu saya baca itu untuk itu tuh untuk apa itu? Satgas apa? Bukan Satgas apalah. Apa untuk uangnya apa itu? Satgas Merah Putih? Merah Bukan. Putih, bukan Satgas Nah, itu. apa lagi itu ada. Nah, yang jelas ada aliran 151T. T, betul. Lah, perkiraannya dari mana? Ya. Ya dari hasilnya analisanya mereka. Oke. Yang kita sendiri tidak memperhitungkan Ya. negatifnya. Oke. Kita hanya melihat plusnya, iya benar, tahu dia perkembangan ini semua. Tapi yang melihat celah itu, Iya. ini Om suka ini. Kendala jadi peluang. Nah, kendala Kendala jadi jadi peluang. peluang. Dan itu kan dilatihkan. Kendala jadi Itu kan peluang. militer. Oh, ini kendala ini peluang saya buat. Jadi Ya. kan dia peluang. Ini yang terjadi. Oke. Nah, sehingga apakah sekarang dia berhenti? Enggak, itu tugas pokok kok. Oke. Lah, lalu terus mau kemana?
itu tetap ke situ. Jangan-jangan Satgas itu mungkin tahu di mana-mana, dibentuklah Satgas untuk memperhatikan itu semua gitu. Lah, bisa saja kan? Bisa kayak begitu. Ya bisa aja. Tapi ini masih asumsi lah. Ini ya. kan asumsi. Ini dulu. kan kita hanya asumsi. Kita Ini kan hasil dari duga-duga lah, duga-duga. kan ini pekerjaan kita zaman dulu. Begitu tahu ini, Kotak-katik. wah ini kok enak. Aku naik pindah. Ini saya ya tarik ke atas, bikin aturan baru. Iya. Sama aja. Oke. Nah, karena apa? Ada barang baru yang lahir yang kita tidak pernah perhitungkan akibat minusnya. Iya, betul. Ya. Terus sekarang nggak ada. Coba PPATK suruh berhenti, nggak mungkin. Dia sudah lahir. Iya. Lalu hasilnya mau diapain? Ya. Kepada siapa dia laporan? Siapapun yang dilaporkan sama PPATK, pasti otaknya akan. Iya. Kalau dia tidak diawasi, kalau dia tidak diaudit, wah, ini mau diapain ini? 151 triliun bisa buat jalan berapa panjang itu? Ya, pasti. Apalagi di kita. Nah, Ya. kita lagi lihat Indonesia. Indonesia ini bermacam suku, bermacam agama, bermacam-macam budaya. Ya. Nah, celakanya ada budaya yang unik di Indonesia itu. Judi itu adalah buang sial katanya. Buang sial. Buang sial. Iya. Lah terus gimana coba? Iya. Ya. Kok ini buang sial kok? ini kan jadi masalah. Iya. Nah, ketika kita berbicara judi, ini apa? Judi adalah apa? Ya. Dulu dibikin apakah ketangkasan? Ya. Mau dirubah kayak apapun, tetap saja di situ ada keuntungan akibat satu perbuatan. Iya, betul. Ya kan? Ya. Judi online. Ya. Sebutnya judi online. Tapi di sana kan bayar-bayar lewat online, kasih ini, tebak-tebakan. Betul. Nah, celakanya itu tadi di kita. Buang sial, dia lagi, aduh kok sial terus, nggak laku-laku ini. Ya sudah ini, barangkali buang sial di sini. Ketangkap. Main judi ketangkap. Nah terus? Iya. Terus sampai kapan? Ya kalau kita hanya tangkap-menangkap ya nggak akan selesai. Atau gini aja, kita buat judi aja di Indonesia ini. Nggak usah kita contoh Malaysia dan sebagainya. Itulah sebabnya. Makanya di beberapa negara itu Malaysia yang paling dekat. Ya udah taruh aja judi di situ. Silakan kamu rusak-rusak di situ. Iya, daripada di Belanda. Iya. Taruh sudah di situ. Kamu mau makan narkoba sampai elek, udah di situ aja. Di taman itu kan dikasih. Iya, ditaruh daripada ditangkap susah dia ngerusuin orang banyak. Ya udah, yang mau mati-mati, yang mau baik-baik. Pilihan di tangan Anda kan. Iya, betul ya. Jadi sama dengan judi. Atau kalau tidak, ya ini akan merusak secara keseluruhan. Betul-betul di luar PDR. Seorang bintang 2 yang sudah makan garam bisa tersungkur hanya gara-gara narkoba. Ya, jadi betapa kuatnya pengaruh narkoba. Padahal dia tahu kalau narkoba itu melanggar itu pasal berapa itu. Dan sudah tahu hukuman mati dalam besar berapa gram itu sekian gram. Lah ini 41 kilo. 5 kilo ya? Ya 5 kilo. Yang lain katanya dimusnahkan, Yang lain dimusnahkan, itu pun nggak tahu itu. Jadi inilah langsung teringat barang bukti barang dulu. Bukti gimana apakah barang bukti dulu itu dibakar semua? Apa jangan-jangan yang dibakar juga hanya terigu, tepung? Kan kita nggak tahu dulu. Kak, ini masalah kalau di kita istilahnya barbuk. Barang bukti. Nah, mungkin gini ya Pak Bro Ponto, mungkin barbuk ini harusnya ada tata kelolanya lah kalau menurut saya. Jadi misalnya begitu mau dimusnahkan atau mau diapain, terdiri dari kementerian mungkin lintas lembaga itu sama-sama atau apa istilahnya itu ya, terpadu lah tim itu terpadu lah. Memang sebenarnya mimpinya itu kan di BNN itu. Tapi tidak jalan kan. BNN begitu lahir di situ, BNN di situ polisi lagi, akhirnya ditutup lagi dari yang luar-luar. Seharusnya kalau itu memang BNN seperti itu ya, seperti tadi, ini ada tanggapan dari sini, ada badan ad hoc kumpul, seperti apa, dibuatlah ada lintas. Jadi si BNN ini koordinator penanggulangan masalah narkoba ya. Peredaran narkoba, koordinator bukan menjadi komando. Dia mengkoordinat. Yang siapa yang punya kekuatan? Ya Angkatan Laut, ya polisi. Begitu ketangkap, masing-masing organisasi ini melihat berapa benar ini barang buktinya, ini besok kalau dihabiskan, ya itu bisa diatur sebenarnya. Kalau kita kan ini
yang tadi saya selalu berulang-ulang menyampaikan bahwa kita tidak benci dengan polisi, supaya pada saat melihat mungkin kita ngobrol 1 jam ini, pas yang lihat setengah jam, saya berulang-ulang kita tidak benci, kita sayang dengan polisi. Saya pernah ngalamin gini, bro. Itu pada saat akan memusnahkan, kita nggak pernah dilibatkan pada saat mengecek, katakan tadi 41 dikurangi 5, jadi berapa lagi itu, 36 kilo itu, kita nggak dikasih tahu 36 kilo, tapi kita udah tahu itu ini sudah dipeti, kita tinggal bakar aja, gitu aja. Nah itu yang pernah saya ikut, pernah kayak itulah gitu. kalau dulu kan kita menganggap semua itu kan malaikat yang bakar itu kan, merasa oh itu pasti mereka orang baik-baik kan. Iya. Dengan adanya kasus ini Jadi kan baru sadar kita, oh ternyata narkoba pun bisa mempengaruhi mereka. Jadi yang dulu kita bawa di drum Nah, itu itu kita gini-gini itu mungkin bisa nggak tahu saja pastinya itu tuh ya. terigu, bisa-bisa kan tepung. Waduh. Atau tawas. Jadi kalau gitu gini, bro, Nah. untuk kita ini semua sama-sama pernah mengalami seperti, mungkin perlulah dibuat satu ad hoc tadi itu, Jadi yang bukan ikut membakar, ngecek semuanya, baru dibakar gitu. ini memang ini harus judulnya Indonesia Baru ini. Jadi Baru. iya kan? Jadi dalam sistem penegakan hukum apakah dia dalam masalah narkoba, kalau masalah teroris sudahlah, Ya. masalah judi, Ya. masalah polisi sendiri seperti apa polisi Indonesia ini, Ya. ini harus dalam satu sistem. Ya. Kita harus tidak bisa sendiri-sendiri. Harusnya Menko Polhukam nih ya, sebagai sama kayak Kanjuruhan, Ya. kan Menko Polhukam. Ya, harus Ini Menko juga harusnya Polhukam kan Menko dia Polhukam. menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan. Nah, Di situ, bagaimana? ya. Dan ini bukan hanya Menko Polhukam, Presiden, DPR, ayo mari kita bersama Ya. membuat organisasi yang namanya Polisi Indonesia. Ya. Apa Polisi Indonesia? Ya. Polisi yang lahir dari warga negara Indonesia, Ya. polisi yang mengenal baik masyarakat Indonesia, Budaya Indonesia. budaya Indonesia, dan Ya. polisi yang akan menertibkan Ya. ketertiban keamanan wilayah yang nama Indonesia. Mana wilayah aja? Ya wilayah Indonesia di mana aja? Ya. Seperti apa? Ya. Nah, ini kita harus buat. Kan sekarang kita belum. Ya. Yang ada itu polisi rasa tentara. Karena ya salah kita juga sih. Dulu begitu tahun 2002, Ya. begitu pisah dibiarkan begitu aja. Tentara udah sendiri, ini jadi sendiri, jalan sendiri-sendiri. Ya. Ya, tapi mungkin waktu itu memang kita merasa, ya udah bisa lah. Ya. Atau yang penting jadi dulu. Jadi Mungkin dulu. saat itu yang penting pisah dulu. Ya. Setelah itu nanti kalau baik syukur, enggak baik ya nanti. Nah, ini ternyata enggak baik. Ya, Ya, mari kita benahi. Enggak, saya Harus dulu- kita benahi. saya kan di itu. saya di Lemhanas dulu pernah sama Pak Bahtiar, kalau saya nggak salah, Kapolri-nya saat itu. Tadi ini kembali ke Polisi Indonesia. Di situ kita dialog dengan Kapolri, kita panggil lah ya kan. Kalau di Lemhanas itu kan boleh aja manggil siapa aja, kita panggil. Di situ saya ingat sekali, saya nggak bisa lupa itu tahun 2006. Itu kita dialog, kita bilang ini polisi mau dikemanakan. Nah Pak Bahtiar itu mengatakan begini, kita jangan mencontoh polisi di negara lain. Biar kita jadi contoh polisi di dunia ini. Naik ini satu tingkat, kan siswa nanya lagi. Tapi polisi kita bagaimana ini Pak? Seperti apa? Seperti apa? Ya. Saya hanya menjalankan tugas, dia bilang. Sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau saya sesuai dengan undang-undang disuruh begini, saya begini. Kalau siswa tidak sependapat, suruh rubah itu di DPR, kata di parlemen sana katanya. Bingung lagi kita semuanya. Gimana itu menurut Pak Ponto? Bro Ponto gimana? Polisi Ya. itu adalah hukum yang hidup. Hukum yang hidup, oke. Dia adalah undang-undang yang hidup. Ya. Jadi dia makanya apa bedanya polisi dengan robot? Oke. Kalau itu jawabannya itu namanya robot. Robot itu hanya menjalankan program yang sudah ada. Iya. Jadi kalau polisi mau jadi robot ya jadi seperti itu. Seperti itu. Iya kan? Dia menjalankan Iya. aturan perundangan atau program yang diatur undang-undang, itu robot namanya. Iya. Tapi kalau polisi itu tetap adalah manusia. Iya. Maka disitulah dia adalah hukum yang hidup. Dia selalu menciptakan hal baru. Iya. Di situ. Nah, inilah polisi Indonesia bagaimana? Kenapa? Perubahan undang-undang itu selalu terlambat dibandingkan dengan perkembangan lingkungan strategis. Strategik, iya betul. Itu sudah pasti terlambat. Ya. Disinilah peran polisi itu, Ya. bagaimana dia supaya mendahului dari Iya. perubahan itu. Bukan nunggu. Kalau nunggu taruh robot aja, nggak ada gunanya itu.
jangan dipertahankan. Nah, disitulah makanya di situ inilah pentingnya Iya. antara polisi dan bekerja sama dengan intelijen. Apa? Iya. Di intelijen kan sudah ada namanya anteseden. Iya. Anteseden itu apa? Pencatatan kejadian-kejadian atau Iya. hal-hal yang jelek-jelek, perkembangan ini apa saja. Kan ada anteseden. Iya. Nah, ini kan kerjasama. Iya. Supaya dia mendapatkan, ketika menghukum si A ini kok baik-baik saja. Ya, misalkan Pak Teddy contohnya sudah jadi. Iya. Lihat aja antecedennya. Kan kita nama catatannya apa? Lengkap Bro semua, Sitompul ini Lengkap mulai semua. dari hari pertama masuk akademi itu sudah tercatat Iya. sampai pensiun dan itu tidak bisa dihapus. Iya. Kan aku pemegang dulu. Iya. Jadi sekali catat, jadi kita tahu. Iya. Nah, pencatatan inilah Oke. yang akan nanti membantu si sang polisi. Jadi jangan asal jadi seperti robot itu, apa dikatakan itu robot namanya. Iya. Setuju. Jadi polisi Indonesia bagaimana? Yang mengenal masyarakat yang berbudaya. Apakah selalu dihukum? Tidak selalu orang Indonesia dihukum. Iya. Orang Indonesia kan ada kalanya cuma ditegur, kamu ini kok bikin Iya. malu aja. Berubah dia kan. Berubah. Iya. Misalnya kalau kita di Sangir, orang Sangir itu cuma satu kata, kamu ini memalukan. Waduh, itu rasanya itu. Iya. Cuma kamu jangan bikin malu. Iya. Ini rasanya Jadi, itu. Karena dia pengayom ya, dia pengayom. Itulah sebenarnya kan mengenal dengan baik wilayah Oke. penugasannya, mengenal dengan baik siapa. Di Indonesia sulit. Iya. Kenapa? Wilayah kita sekian Begitu luas. Betul, oke. budaya kita demikian luas. Kalau penempatan polisi ini mencolok sana, mencolok sini, ya kapan dia akan tahu? Akibatnya karena tidak tahu, pusing, babat aja, main sikat aja, kan begitu. Iya. Nah, inilah mari ini menjadi, ketika kita berbicara polisi, bukan karena kita membenci polisi, bukan. Iya. Tapi kita sedang berupaya untuk mencari polisi Indonesia itu seperti apa. Supaya kita nyaman Supaya ya. kita nyaman di Iya, Indonesia. iya. Dan jangan lupa tadi intelijen bilang hancurkan polisi untuk menghancurkan negara ini. Iya. Bukan hancurkan militer, enggak. Betul. Tapi hancurkan sistem hukum. Salah satu hukum yang hidup itu adalah polisi. Iya. Jadi Gitu. ini kejadian-kejadian ini apa nanti tidak membuat masyarakat apa ya, mungkin benci atau resistensinya tinggi banget dengan polisi-polisi, gimana nih Pak? Jadi Pak Guntur? memang karena masyarakat sebenarnya bukan karena polisi, tapi karena dia melihat manusianya ini yang sudah Manusianya ya. manusianya yang sekarang berada di dalam struktur organisasi yang bernama polisi. Iya. Akibatnya polisi dianggap terkontaminasi, itu wajar-wajar saja karena dia itu adalah manusia. Iya. Nah, ini harapannya juga bagi teman-teman yang ada di dalam struktur kepolisian itu tidak langsung merasa kita ini diserang, bukan. Iya. Betul. Bukan menyerang. Iya. Tapi dari kasus yang ada kita melihat berarti ada hal yang salah. Iya. Misalkan coba paling gampang kejuruhan. Iya. Kita kalau di Angkatan Laut ada begitu kan gampang. Pertama sekali kita akan lihat apa? Iya. Softwarenya mana? L1 Iya. SOP-nya Iya. mana? L2 misalnya, Nah, ya kan paling L4. Iya, L1, L2, L3, L4. ya. Kalau ada begitu, mana? Itu aja cek pertama. Iya. Siapa berapa orang pemegang pistol gas Gas air mata. gas air mata? Oke. Di mana di penempatannya? Iya. Siapa memerintahkannya? Kapan memerintahkan? Iya. Ada enggak? Atau sudah dianggap hal biasa atau Nah, gimana? Nggak tahu gimana itu yang tidak boleh. itu. Jangan membenarkan yang biasa, Benar kan yang biasa? tapi biasakanlah yang benar. yang melaksanakan yang benar. Itu kita punya kasum dulu. Kau jangan biasakan, jangan membenarkan yang biasa ya, tapi biasakanlah melaksanakan yang benar. Nah, itu kasum. Ya. Nggak usah kita sebut lah. Nggak usah namanya. sebut, tapi tiap hari ketemu. Tapi itulah kita dapat dari beliau. Tapi itu mendidik kita semuanya. Itulah yang Mendidik saya bilang, bagaimana seorang atasan mendidik mendidik ke kita dan kita dengan sampai hari ini masih ingat. Masih itu. ingat. Masih ingat kan? Masih Nah, ingat. itu dia. Nah, Pak, Itu. dan juga ini kita nyampaikan kepada teman-teman kita dari kepolisian. Kita tidak benci. Kita baik kok semuanya sama Pak Timur ya kan. Nah, Kita jalan-jalan kemana-mana, betul nggak? Ya. Bro kan? Kita keliling Indonesia.
sama-sama dengan Pak siapa lagi itu. Saya kenal semua kok Kapolri itu. Jadi memang begini, Bro Sitompul. Ini juga kita ingat bagi adik-adik yang ada di polisi yang masih dinas juga. Kondisi ini kalau tidak berubah satu saat akan terlaksana kepada mereka juga. Akan terjadi bagi mereka juga. Mengapa? Situasi itu tidak akan berubah apabila struktur tidak berubah, lingkungan tidak akan berubah. Iya, betul. Coba strukturnya begitu. Iya. Kulturnya begitu. Lingkungannya begitu. Apa berubah? Enggak mungkin. Tinggal apesnya Nah, aja. tinggal apesnya di siapa? aja ya. Tinggal apesnya di mana? Iya. Bagaimana ndak apes, kasihan Adi Makayasa terbaik. Hanya karena perintah yang tidak bisa dia harus terjadi, yang dia tidak tahu bahwa perintah itu salah atau situasi yang dimunculkan itu tidak seperti itu. Iya, betul. Bagaimana coba? Ya. Tapi kadang-kadang Iya kan? Iya, sangat menarik. Saya coba Itu. ini kan semua sudah perintah presiden. Sambil minum ngopi, kita ngopi kita dulu, sambil ya. minum. Ini kan kita podcast ini kan berbicara apa yang sedang tren, apa yang sedang muncul di permukaan, dan kita mengedukasi orang. Kita bukan mengatakan oh ini jelek, enggak, supaya ke depan lebih baik. Nah, ini saya coba begini, kadang-kadang tadi kembali ke merit system itu. Padahal presiden kan tanggal 14 itu baru saja mengatakan kehidupan hedonis, jangan jangan sewenang-wenang segala macam. Saya coba kembali, ini saya baca juga di media banyak sekali itu. Itu ada Kapolda mana itu, Kalimantan Selatan. Padahal itu yang jadi trending topik di netizen dengan gaya hedonis segala macam. Padahal presiden sudah katakan begitu, tapi sekarang dilantik jadi Kapolda Kalimantan Selatan, itu siapa namanya, itu si Dirpidum. Wah, Dirpidum. Andi atau siapa namanya? Ya. Andi. Nah itu saya sekarang berpikir begini kadang-kadang, bro. Di satu sisi Kapolri itu sudah menggebu-gebu sampai tangannya itu baca surat sampai ada orang bilang tremor lah. Tapi masih muda nggak tremor lah, wong aku masih lebih senior tuh nggak tremor tangan saya. Ya kan tuh, biar dilihat kamera nggak tremor tuh. Ini sampai begini baca pidatonya itu. Nah, apa mungkin ada Kapolri ini tekanan dari bawah? Kenapa? Presiden udah mengatakan harus begini. Tapi tetap aja lolos semua orang-orang begitu. Ini gimana? Harusnya mungkin didapkan dulu lah 6 bulan, baru nanti diangkat gitu. Gimana? Ini sebagai aspek ikut wanjakti terus. Iya, itulah bila 5 tahun saya di dalam seperti itu. Gimana sih itu sebenarnya? Jadi melihat seperti itu, ini lagi-lagi tiba hari tiba akal. Jadi tidak ada perencanaan. Ya. Jadi sepertinya ini hanya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Oh, ini merupakan penghargaan atau apa? Iya. Nah, karena kemarin itu presiden itu sebenarnya ya namanya presiden orang Solo ya. Jadi dia bermain-main simbol. Iya. Jangan pakai topi. Iya. Jangan bawa tongkat komando. Iya. Jangan bawa HP. Jangan bawa ajudan. Iya. Apa ini 4? Supaya semuanya sederhana. Ini namanya simbol ya. Jangan pakai topi. Iya. Supaya kelihatan ini loh kepalamu, inilah jidatmu. Lihatlah orang Indonesia, inilah para polisi. Jangan bawa tongkat. Tongkat komando. Tongkat itu adalah kekuasaan. Polisi tidak ada kekuasaan. Yang ada kekuasaan itu militer ke sana, tapi polisi itu melaksanakan aturan yang ada. Makanya kamu jangan bawa itu kekuasaan. Jangan bawa HP. HP itu tadi, gaya hedonis itu tadi. Bukan di situ. Ajudan itu pelayan. Kenapa pelayan militer? Ya kalau militer memang dikasih itu untuk jaga. Kalau ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba dia jalan. Tapi bagi polisi kan tidak. Sepanjang masyarakatnya itu senang sayang sama dia, kenapa dia harus merasa terancam di wilayahnya sendiri? Kalau militer, komandan jalan kemana? Ini wilayah baru bagi seorang militer. Betul. Kalau berjalan beda dengan seorang polisi. Seorang polisi ketika dia berjalan itu wilayah kekuasaannya dia. Yang dia sudah harus tahu. Kalau di militer tentara laut bilang analisa daerah operasi. Iya kan? Iya. Setiap dan lantamal kan tahu. Baca dulu. Kan itu. Di mana yang hitam, di mana yang putih, di mana ini. Sebagai seorang polisi kan sudah harus tahu. Di mana. Dari situlah nanti turunannya banyak. Kalau sudah tahu seperti itu, ya tidak perlulah pakai Glock kan. Pakai golok aja coba. Karena itu tadi sudah semakin
mereka merasa aman, nyaman, itu akan bagus. Tapi dengan situasi sekarang seperti begini, apa yang terjadi? Kopi saya jadi mahal ini. Jadi mahal kopi ya? Kenapa kopi Mahal ini, kenapa? Kenapa kopi Lah, mahal? kenapa? Kan saya bilang tadi, polisi itu adalah salah satu dari sistem hukum. Ya. Karena ada ketidakpastian hukum, maka para investor juga mikir-mikir ini bagaimana aturan hukum di Indonesia ini. Oh, yang jualan kopi sedikit. Nah, takut dia merasa Harga mahal. harga mahal jadinya hanya gara-gara Kembali ke itu. hukum ekonomi. Lah iya kan ke situ kan apapun perekonomian itu sekarang Iya, itu iya. sangat ditentukan oleh keamanan wilayah. Iya, Kalau dia jual-jualan atau tiba-tiba diinjak kayak kau bayar sekian, lah kan kacau. iya, betul. Ya kan betul. ada kalanya kita merasa ini enggak. Iya. Namanya si pengusaha, dia ngasih uang, ya ngasih kalau namanya dipaksa. Tapi bukan berarti dia rugi, nggak mana ada pengusaha rugi. Ininya yang dia naikkan harganya. Karena yang lain nggak berani jualan kan? Lah, hanya sedikit yang kan jualan. hanya sedikit yang jual. Jadinya mahal. Nah, ini yang begini, ini yang tidak disadari. Ya. Jadi bagi adik-adik yang ada masih dinas sekarang di polisi, ya, mari kita berpikir bersama. Ya. Seperti apa polisi Indonesia ke depan? Ya. Yang ada sekarang ini sudahlah, gagal sudah. Gagal. Oh. Jadi situasi sekarang itu sudah apa? Gagal. Kenapa? Lagu aja bilang jangan sampai 3 kali. Lagu siapa ya? Rinto atau siapa? Itu lagunya Satu siapa? kali kau Ya, sakiti itu siapa yang suka nyanyi? hati ini. Panglima kita kan. Karena Panglima itu waktu itu selalu ingatkan. Kabais, jangan sampai 3 kali ya. 3 kali potong 3 lehernya. kali langsung SP keluar, geser. Nah, kan itu. Kasal kita juga kan sama dulu, jangan sampai 3 kali. Nah, ini sudah 3 kali. Ya, Jangan sampai ada ke-4 kali. dan Gitu. Kapolri juga membilang kalau ikan itu Kepalanya. kepalanya katanya. Jadi Memang harus dipangkas dari atas. Nah, sekarang Pak Kapolri lah yang sebagusnya Iya. memberikan contoh bagaimana kita mulailah bagaimana Iya. kita bikin sayembara seperti apa polisi Indonesia ke depan. Iya, betul. Kita bikin. Dilelang gitu ya kita. Iya, coba dilelang, bikin seperti apa. Sekarang masanya. Masanya ya. Oke. Karena tidak akan sama polisi. Jerman polisi beda. Kenapa? Dulu zaman SMP, Iya. guru ilmu falak kalau Ilmu bilang. falak dulu ya. Bahwa seorang bayi itu lahir Ya. akan dipengaruhi oleh bintang yang ada di langit saat itu, sifat-sifatnya. Nah, situasi polisi di Indonesia ini lahir juga akan dipengaruhi lingkungan strategis di mana dia berada. Linkstra. Nah, iya kan? Linkstra. Bagaimana kita perbedaan suku, bagaimana Ya. perbedaan budaya, bagaimana agama, bagaimana perbedaan geografi. Geografi. Ini semua akan mempengaruhi Ya. polisi Indonesia. Ya. Beda dengan militer. Militer tidak ada, pokoknya militer jadi begini. Ya. Militer tuh segala cuaca harus Segala diterjang. cuaca. Betul. Tapi kalau polisi tidak. Ya. Di mana dia berada, dia harus beradaptasi di situ. Oke. Kan itu. Ya. Itulah polisi Indonesia yang dipengaruhi oleh mana-mana. Iya. Nah, kita bikin sayembara aja, coba seperti apa. Iya, ini kalau kita mengusulkan ke Polhukam lah ya, Kayak leading apa? sektornya. Kan Kanjuruhan sudah Menko Polhukam kan Ya, dengan bisa tim Polhukam bikin. Polhukam atau siapa lah buat Seperti apa kita mau? karena polisi itu kan adalah polisi kita. Ya kan polisi kita, bukan polisinya Iya. mana-mana. Ya itu aku bilang tadi. Iya. Dan kalau polisi ini nggak benar, nah ingat baik-baik lagi. Ya, Ingat baik-baik lagi. Coba Kan apa? kita- Apa ini kalau polisi tidak benar? Kalau polisi Ingat. tidak benar, ingat baik-baik apa Ingat ini? baik-baik. Apa ini? Tadi dari awal saya bilang, menghancurkan satu negara, Ya, hancurkanlah polisinya. undang-undang dan peraturan dan selesai, hancurkanlah polisinya. Oke. Oke. Ya. Kalau negara ini hancur, Ya. perang-perangan, polisi tetap polisi, tidak diapa-apain. Iya. Tapi militernya tawanan perang. Iya. Benar. Iya kan? Oke. Makanya ini bukan hanya lalu militer diam-diam. Enggak, militer juga mikirin gimana ini. Jadi Ini salah satu kita nih yang Nah, itu dia. salah Kita satu kita mikir. sumbang pikir dan sumbang Pikir saran. bagaimana? Kenapa? Sumbang saran. Karena kalau di negeri ini hancur, Oke. jatuh, si militer tawanan perang. Iya. Polisi ya tetap polisi, tidak diapa-apain. Oke. Sangat berat bagi kita ya. Iya kan berat bagi kita. Gitu, oke. Makanya kita bicara ini bukan karena Kita membenci, benci bukan. enggak.
Kita sayang sama polisi, kita sayang sekali sama polisi. Kenapa kan ya polisi memang kan kerjasama, apalagi kalau di intelijen kan terasa mau nangkap orang kita minta. ini bahaya ini. Ya. Kejar-kejaran, polisi lalu lintas tangkapin dulu dong. Nah, ya kan banyak. Iya, betul. Kerjasama yang bisa saling membantu, makanya kita bersama lah. Karena katanya bersama bisa, kita bisa kan? Tadi Bersama kita tadi bisa. baru pertama tadi kalau polisi dilumpuhkan, yang pertama tadi kan kita susah atau gimana tadi? Polisi dilumpuhkan, negara ini hancur. Hancur, oke. Begitu nih negara ini hancur, yang ditangkap itu militer yang Militer, pertama. Ya, oke. Mana militer-militernya ini? Karena itu yang akan ditawan perang duluan dia. Kalau yang dicari. kalau saya juga Itu. Kalau saya juga pusing, mudah-mudahan polisi janganlah buat masalah, kan dia penegak hukum. Karena kalau dia buat masalah, contohnya aku tinggal di Jaya Selatan, itu Jalan Ampera kemarin ditutup semuanya, Jakarta Selatan, pengadilan. Tutup semua mulai dari jam 10. Kita nggak tahu lewat mana, putar sana, putar sini, korban jadi kita semuanya. Jadi memang ya itulah betapa sekarang itu menjadi perhatian. Bukan hanya masyarakat Indonesia, dunia pun menjadi melihat. Melihat G20 ya November nih. kan November. Sebentar lagi. Oke. Walaupun saya sudah hampir 10 tahun meninggalkan. Berapa kali kita ikut KTT kan? Kan kita ke KTT berapa kali kan ikut PAM di sana gitu kan. Nah, kepala-kepala intelijen luar negeri yang dulu itu kan masih suka telepon. Ponto. Because your police like that. Is that influence the situation on Bali or not? Nah, dia nanya. Ya itu saya bilang, kan intelijen itu tidak pernah selesai tugasnya. Walaupun sudah ini kan dia masih tanya bagaimana. Awal-awal sih ceritanya, lama-lama ujung-ujungnya bagaimana. Cari data juga. Cari data juga dia. Apakah situasi. Nah, kenapa kan intelijen itu untuk A1 dia tanya A, tanya B. Jadi masing-masing kan ditanya bagaimana. Nah, untuk G20 ini sangat berpengaruh bagi mereka. Ini akan berakibat kepada apakah dia datang atau tidak. Atau kalau datang dengan pengamanan seperti apa setiap presidennya. Karena dia melihat sejauh ini seberapa kompak polisi Indonesia bisa melaksanakan pengamanan di Bali sana saat itu. Bagaimana koordinasinya dengan si militer? Dulu kan kerjaan kita itu. Betul. Untuk kerjasamanya ini. Nah, dengan kondisi ini tentunya ini kan akan berpengaruh. Siapa aja ini lingkungannya, jangan-jangan nanti untuk ada faksi-faksi di dalam yang saling gigit-menggigit yang berpengaruh terhadap performance untuk pengamanan itu. G20 kita ini kan. Kita harapkan semuanya berjalan lancar ya, Bro. Sudah pasti kita harapkan ini karena ini Indonesia di mata dunia ini sekarang. Jadi kan kalau saya lihat gini, Bro. Tadi kan udah kita bicarakan tadi, tetap saya ulang-ulangi, mungkin orang mengatakan, itu orang kok ngulang-ulangi terus, supaya jangan ada salah pengertian antara polisi dengan kita yang purnawirawan TNI ini. Kebetulan mantan Aspam, mantan Kabais, saya mantan juru bicara Mabes TNI yang selalu jalan berdampingan terus nih, kemana-mana ikut. Ada kejadian, saya yang corong ngomong, ada kejadian tertutup, Bro Ponto yang mainkan terbuka, saya terus ini. Nah, supaya kita ini nyaman. Tadi ada kalimat polisi Indonesia. Kira-kira ini Bro Ponto sebagai pengamat sampai saat ini saya lihat kan diundang di mana-mana itu, apa yang harus kita buat ini? Kan di sini ada komisi, ada DPR, ada Polhukam, ada Kompolnas, ada semua kan di sini. Apa yang perlu kita buat supaya polisi kita ini baik? Mungkin usul saran aja nih. Mudah-mudahan didengar bagus. Kalau nggak didengar, kan dari dulu kita kan FGD nulis mau begini pulau ini bagusnya bagaimana pulau, kan kita juga dulu yang pelaku-pelakunya. Gimana nih? Jadi kalau sumbang saran. Sun Tzu bilang, Sun Tzu kan, know yourself, know your enemy. You will win a million of war. Know yourself. Ketahuilah diri saya sendiri seperti apa sekarang. Jadi dengan kita harus tahu polisi kita sekarang seperti apa. Kita harus tidak boleh malu, tidak boleh marah yang lain kalau kita bilang polisi sekarang kita sedang acak-acak. Sedang tidak jelas sekarang mau apa. Apakah rakyat itu dianggap musuh? Atau rakyat ini menjadi objek yang harus diamankan? Itu mendasar kan? Kalau militer jelas selain saya di sana itu musuh. Tapi bagi polisi, dia berhadapan dengan masyarakat. Nah, masalah ini musuh atau objek yang harus diamankan.
Harusnya harus diamankan, Nah, dibuat dia nyaman begitu. setelah itu baru akan ada kemana-mana kan. Oke. Nah ini dulu mari kita samakan dulu persepsi ini. Berarti sekarang Penyamaan situasi- persepsi dulu. Iya, oke. Karena saya melihat kita belum sama persepsinya. Belum sama persepsi. Belum. Oke. Dari mana? Nah, dilihat Iya. aja. Iya. Tiba-tiba Brimob bintang 3. Iya. Diperbesar. Lalu musuhnya siapa? Iya. Marinir hanya bintang 2 ya. Itu, Marinir bintang 2. Oke. Lalu apakah hanya pangkat-pangkatan lah? Kalau pangkat-pangkatan karnaval namanya. Oke, kenapa? Lah iya kan? Oke, setuju. Nah, itu kenapa? Ya. Kita harus bilang bahwa ketika kita membuat sesuatu itu, kalau saya selalu Ya. pakai 3 aturan. Ya. Tiga unsur. Yang pertama aturannya kenapa? Aturan apa itu? Ya. Baru logikanya benar enggak itu? Ya. Terus empiriknya. Iya, betul. Iya Empirik kan? itu perlu sekali. Itu empiriknya seperti tadi. Empiriknya bahwa polisi, kalau polisi itu adalah mengayomi masyarakat, tentunya dia tidak akan Ya. menyiapkan untuk bertempur dengan masyarakat. Ya. Nah, lagi-lagi, kenapa polisi Indonesia? Ya. Ada hal-hal khusus, Ya. ada TNI membantu polisi kan? Iya, betul. Nah ini bedanya dengan di luar tuh nggak ada itu. Nggak ada di luar tuh. Nggak ada, ini undang-undang. Oke. Jadi ketika polisi itu sudah merasa, aduh saya nggak mampu, ya jangan malu-malu laporan militer, Ya, Panglima TNI. Panglima, atau Kasal. laporan Polhukam lah. Polhukam lah, oke. Ini kita tidak didesain untuk itu, militer silakan. Ya. Jangan merasa kalau itu, wah saya kurang Malu, ya, kuat, malu. hebat. Ini yang harus dirubah. Contohnya udah kelihatan kan, 20 miliar di Laut Cina Lah, Selatan. ya itu, ya itu. Ngapain bergerak sendiri kan? Panberger sendiri. Oke. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Ada TNI. TNI itu ada salah satu tugas membantu kepolisian. Operation militer other than war. Other than war, Other kan? than war, oke. Nah, itu apa? Ya itu. Jadi sekarang ini kita harus kalau kita berbicara bagaimana polisi ke depan, jangka pendek apa, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang, dalam jangka panjang kita harus menghasilkan polisi Indonesia. Polisi Indonesia, oke. Nah, masalahnya jangka panjang ini untuk sampai jangka panjang itu satu generasi. Satu generasi berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun ya, jangka panjang ya. Jangka panjang. Dalam tahun ke-25 dari sekarang kita sudah harus punya Polisi Indonesia. Nah, menuju 25 tahun baru kita bagi Jangka pendek. jangka pendek, jangka jangka sedang. menengah. Iya. Apa? Oke. Jangka paling pendek sekarang pertama, Ya. kita harus know yourself. Know yourself, oke. Apa saja Ya. yang sudah kita Ya. situasi kita sekarang ini. Ya. Kalau itu sudah, baru jangan kita buat seperti apa. Jangka paling dalam 25 tahun pasti sudah lahir Tadi. polisi Indonesia. Ya. Yang bisa bekerja sama dengan masyarakat, yang melihat masyarakat rakyat itu bukan sebagai musuh. Iya, Tetapi itu objek yang harus dilindungi. Jadi polisi harus tampil sebagai induk ayam yang selalu ya, melindungi melindungi anak-anaknya yang ada. Termasuk kita Iya. ini dilindungi oleh polisi. Iya, kita udah pensiun semua kan, harus dilindungi. Militer itu kan dilindungi ketika tidak ada perang. Iya, iya. Nanti ketika ada perang, baru Ya, ganti berubah. posisi. Ya. Darurat militer, darurat sipil Ya, kan gitu. kan, Kan? baru itu. Oke. Tapi ketika dan tentunya kita mengharapkan Jangan ada lah. jangan ada Jangan itu. ada. Karena kalau situasi tidak bagus, situasi tidak tenang, kopi jadi mahal. Nah, kan itu. Iya, iya, ya, oke Pak. Bro, Gitu. ini menarik sekali bro. Nanti ini kita udah 1 jam ini, udah Nah, 1 jam kita ngobrol nggak terasa. Nanti kita buka lagi dalam episode Ya, lain, ya. mungkin kita singgung yang lain. Tapi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bro Ponto. Dulu kita kumpul bisa satu meja lagi di Ya, sini. Aku meja juga lagi. kaget nih bisa satu meja lagi. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau saya undang, mudah-mudahan bisa datang lagi Bro ya. Ya, terima kasih. Kita kupas yang lain-lain lah nanti Bro ya. Iskandar Sitompul. Jadi memang ada kalanya sebagai orang intelijen tahu banyak, Tahu banyak. tapi tidak tahu berbuat apa. Oke. Karena tempat laporan Panglima sudah nggak ada. Nggak ada lagi. Jadi sekarang laporan sama Bro Sitompul. Ini loh. Jadi gini Bro, aku buat podcast Ya, ini itu. Bro. Ini aku buat sebagai apa ya? Dapur untuk bagaimana negara kita ini. Paling tidak adalah sumbangsi. Nah, di situ kan kita banyak teman kan. Ada Bro Ya. Ponto, ada profesor ini, Bro. Aku suka ajak ke sini ngobrol.
bagaimana negara ke depan. Nah, supaya ya tanggung jawab kita lah, ya bro ya. Setuju bro ya? Ya, setuju Oke, sekali. kalau gitu terima Oke, kasih bro. terima Sampai kasih. ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Baik, Publikans dimanapun berada, kita sudah bincang-bincang 1 jam dengan Bro Sulaiman Ponto, mantan Kabais, mantan Aspam Kasal, punya pengalaman banyak dan sekarang sebagai pengamat bidang militer, keamanan, juga hukum di negara kita ini. Terima kasih. Kita tidak benci dengan polisi, kita sangat sayang. Mudah-mudahan polisi ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Kita mengawal, kita mengedukasi semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.